Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 1 melakukan wawancara dengan siapa, Mas? Ya, nama saya Cesario Moduto. Saya pemilik dari UMKM yaitu SNC Indonesia. Oke, kalau boleh tahu SNC Indonesia itu apa ya, Mas? Jadi SNC Indonesia itu sebuah UMKM yang bergerak di bidang sembako. Jadi sembakonya itu meliputi beras, telur, dan 9 bahan pokok lainnya. Oke, untuk sejarah awal berdirinya dari SNC Indonesia dan idenya itu mulai dari mana ya, Mas? Jadi di tengah milenial ya, di tengah Ya. milenial yang semakin kreatif, saya banyak terinspirasi dari media sosial. Jadi awal berdirinya usaha ini karena saya banyak termotivasi dari media sosial. Jadi pada tahun 2019 bulan Januari saya berniat dan memiliki tekad untuk menjalankan usaha ini. Oke, berarti karena tadi coba-coba ya, Mas, awalnya. Ya. Oke, terus untuk sekarang ini aktivitasnya dijalani oleh SNC Indonesia itu ngapain aja? Dan ini kan juga dalam kondisi pandemi. Nah, cara SNC Indonesia itu bertahan di kondisi pandemi itu gimana? Jadi untuk aktivitas yang saya jalani untuk sekarang ini, jadi kami memiliki toko fisik di Kartasura, Singopuran Kartasura tepatnya. Dan untuk aktivitasnya setiap harinya kami mengirim atau mensuplai beras dan kebutuhan telur dari Warmindo atau burjo-burjo yang berada di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan untuk strategi ya, strategi di era pandemi seperti ini tidak banyak strategi yang saya terapkan. Saya hanya menerapkan yaitu tetap menjaga komunikasi dan hal baik yang sudah terjalin dengan pembeli-pembeli sebelumnya atau konsumen-konsumen sebelumnya. Oke, terus kira-kira itu di masa pandemi seperti ini apakah pesanan dari konsumen-konsumen itu menurun atau sama aja ya, Mas? Saya rasa kalau untuk pandemi memang jadi salah satu faktor ya, tapi kalau untuk saat ini ya alhamdulillah walaupun berturun tapi masih berjalan. Maksudnya pesanan-pesanan pun masih tetap terus ada gitu, Mas. Oke, kalau boleh tahu produk-produk dari Masnya itu ada apa aja ya? Kan tadi disebutkan ada 9 bahan pokok dan untuk produk utamanya itu apa, Mas? Oke. Jadi untuk seperti yang sudah diketahui, maksudnya sembako sudah merupakan produk umum ya. Jadi untuk brand yang saya ciptakan sendiri itu ada 3 brand, dari nanti mungkin bisa saya share ke Mas. Jadi ada 3 brand dari salah satu produk yaitu beras, itu yang saya buat. Untuk yang saya create sendiri, memakai brand sendiri itu ada 3 brand, yaitu untuk beras. Tetapi kalau untuk telur dan bahan lainnya itu tidak ada brand khusus gitu. Oke, kalau boleh tahu mungkin brand berasnya apa ya, Mas? Ini kan juga bisa buat ngembangin dari bisnisnya Mas, mungkin dari orang-orang yang belum tahu mungkin bisa tahu berasnya Mas itu apa. Ya. Oke, kalau untuk untuk brand sendiri itu pertama ada 3 brand ya, ada 3 brand. Yang pertama itu ada Lumbung, nanti bisa saya share fotonya. Yang kedua tuh ada Reok. Jadi desain dari tampilan kemasan itu ada Lumbung, ada Reok, dan ada Suap. Nanti saya share fotonya ya. Dan untuk Instagram ya, Instagram mungkin bisa teman-teman follow dan bisa teman-teman lihat beberapa display kami, yaitu ada di @toko.snc. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ya Mas, itu kira-kira kiat-kiat apa dan mungkin motivasi lah buat kita kalangan muda yang milenial sini, gimana sih cara ngembangin usahanya itu biar terus maju, berkembang dan sukses gitu Mas? Ya. Jadi kalau untuk awal pertama memang dimulai dari niat, karena
semuanya akan berjalan lancar ke depannya jika memang ada niat yang kuat. Kedua, kalau memang nantinya sudah berjalannya usaha, pasti ya kita sebagai pengusaha tidak lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Jadi mental harus kuat, mental harus siap, dan apapun cobaan yang diberikan itu harus siap dihadapi. Dan kemudian karena kita berangkat dari niat yang kuat, insya Allah ujian-ujian atau cobaan nanti yang akan dihadapi kita bisa menghadapinya dengan lancar gitu. Dan untuk kiat-kiat untuk usahanya, semisal kita sudah mendapatkan pelanggan, apalagi seperti saya yang bergerak di sembako, jadi setiap pelanggan itu tetap akan repeat order. Kalau dia merasa pelayanannya bagus, dia merasa produknya bagus, dia tetap terus akan repeat order. Apalagi yang namanya sembako ya, maksudnya itu kebutuhan yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi seperti beras, telur, dan lain-lain, kalau memang kualitas bagus, pelayanan kita bagus, dia tetap akan terus repeat order. Dan satu lagi, tetap jaga komunikasi baik dengan para pembeli. Ya, mungkin terima kasih Mas untuk sharing-sharingnya hari ini. Mungkin dari saya untuk wawancara kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya dan Mas Cesar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dokumentasi. Take it slow, tell me all how you've grown just for me. Could we all reminisce? Better yet, here's a pen, make a list, fill it full of all the things I've missed. 'Cause I can barely drive past the school without stopping to think of you and how we used to act the fool. But worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing. If a picture's all that I have, I can picture the times that we won't get back. If I picture it now, it don't seem so bad. Either way, I still wish you were here. Don't say everything's meant to be, 'cause you know it's not what I believe. Can't help but think that it should have been me. Either way, I still wish you were here. Thinking back on the days where we all used to say, I know anywhere's better than here. In the back of the class where we grew up too fast, living life like there's nothing to fear. But the ice on the road, driving home all alone, singing along to a song from 3 summers ago. The one that made you remember it. Now I'll always remember it as the song that your life ended with. If a picture's all that I have, I can picture the times that